Hidup itu ternyata susah ya. Mungkin memang gak selamanya susah. Tapi gue yakin setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Bisa aja masa-masa sulit itu tuh muncul dari hal-hal yang kita gak bisa duga. Misalnya, jadi korban bencana, atau mungkin lo sakit gitu ya, atau mungkin lo kena COVID gitu yang masih terjadi sampai sekarang. Tapi bisa jadi juga masa-masa sulit ini timbul dari hal-hal yang awalnya terjadi dalam kepala kita, tapi akhirnya ngaruh juga ke keseharian. Kayak misalnya overthinking, atau cemas sampai akhirnya lo ngerasa insecure dan gak pede. Akhirnya lo ngelakuin sesuatu gak bener. Dan ini tuh terjadi terus sampai mungkin bikin kita gak yakin. Apa kita bisa ya survive di situasi gini? Atau malah kita jadi putus asa gitu, dan gak punya harapan. Dan pertanyaan $1 juta adalah tentang gimana ya caranya biar kita bisa bertahan dari semua ini. Well, kalau lo lagi mikirin hal ini, maka lo ada di video yang tepat. Kali ini gue bakalan ngasih lo sebuah pandangan tentang gimana sih caranya supaya kita bisa jadi manusia yang tangguh dalam ngejawab berbagai macam tantangan hidup. So, lo tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Banyak orang yang juga nyoba buat ngejawab, apa sih yang ngebuat manusia bisa survive itu? Padahal manusia tuh dihadapin banyak banget hal-hal negatif atau bahkan penderitaan yang gak henti-hentinya. Nah, jawabannya itu salah satunya sebenarnya datang dari cerita seseorang yang sebenarnya hidupnya juga cukup ambyar. Orang ini sejak kecil termasuk suka sakit-sakitan. Dia punya penyakit migrain sejak kecil yang secara gak langsung bikin dia gampang mual, muntah, bahkan sensitif ke cahaya atau suara. Pas udah gede, dia ngelamar pujaan hatinya 3 kali, dan 3-tiganya itu selalu ditolak. Dan menjelang akhir hayatnya, orang ini didiagnosis dengan gangguan depresi, dan juga ya pernah mental breakdown di tempat umum. Dari pengalaman-pengalamannya itu, si orang ini tuh sebenarnya jadi bertanya-tanya. Gimana ya kalau misalnya ada manusia yang lebih berani, yang lebih tangguh, yang lebih kuat, dan lebih baik dari manusia biasa? Manusia yang kalau dia sakit itu bukan jadi sebuah penghalang, manusia yang gak pernah ngerasain depresi, atau bahkan manusia yang gak masalah untuk ngedapetin stres. Nah, orang yang mempertanyakan, mengalami ya, sekaligus juga membuat teori tentang hal itu adalah seorang filsuf dari Jerman yang namanya adalah Friedrich Nietzsche. Dia adalah orang yang menyusun konsep Übermensch, salah satu konsep tentang manusia ideal di dalam bayangannya. Übermensch sendiri sebenarnya bisa diartikan sebagai overman, manusia yang melampaui atau manusia yang unggul. Kalau definisi dari Nietzsche sendiri sebenarnya panjang banget dan mungkin videonya bakal habis ya waktunya. Kalau misalnya gue explore tentang gimana konsep ini terbentuk. Tapi singkat aja ya, intinya Übermensch itu ada kalau seseorang punya 3 karakteristik utama ini. Pertama, dia itu nggak dogmatis, jadi dia tuh nggak mengikuti segala sesuatu tanpa kritik gitu ya. Nggak nurut-nurut aja. Yang kedua, dia itu nggak bermental kawanan, atau terpaku banget sama standar sosial. Dan yang ketiga adalah Übermensch ini adalah sosok manusia yang memang udah dan mampu juga untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Nah, dan memang sebenarnya ya kita sebagai spesies manusia ya Homo sapien, itu juga sih 3 karakteristik yang ngebuat kita bertahan sejauh ini. Tapi sebenarnya gimana sih caranya kita bisa jadi manusia yang ya tadi ya yang didefinisikan sebagai Übermensch gitu. Kalau kata Nietzsche, lagi-lagi sebenarnya ya pembahasannya bisa panjang banget. Tapi ketika kita udah jadi Übermensch, ya kita bakal bisa gimana caranya nih si karakteristik ini memang kita gunakan untuk kepentingan kita. Supaya kita lebih sehat mental, supaya kita lebih tahan banting, supaya kita bisa mengembangkan diri ya, melampaui batasan-batasan kita. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat pembahasan Übermensch dari si Nietzsche ini, itu si Übermensch ini sebenarnya punya 3 ciri utama. Ciri pertama, manusia yang unggul itu adalah mereka yang berani menentukan jalan hidup yang ideal, yaitu mereka yang hidup berdasarkan value-nya masing-masing. Nah, jalan hidup yang ideal ini tentu berbeda gitu ya dari satu orang ke orang lain. Karena pada dasarnya seseorang itu perlu tahu dan paham sebenarnya apa yang jadi value dia dan apa yang jadi tujuan hidup dia gitu yang dia anut. Dengan seseorang itu berusaha mengenal diri dia lebih dalam gitu ya, seorang individu, dia tuh bisa banget buat sadar gitu kalau apa yang mau dia capai itu mungkin ngelawan standar sosial yang ada gitu. Dan tapi di saat yang bersamaan,
Ketika si orang ini melawan standar sosial yang ada, dia sebenarnya bisa aja jadi overman gitu ya. Ubermensch intinya orang yang bisa untuk melampaui batasannya gitu. Sederhananya adalah masing-masing orang tuh punya kompas sendiri. Tinggal gimana caranya dia bisa ngelit jalan yang ia mau dan ia tempuh juga. Nah, ciri-ciri yang kedua, Ubermensch itu sebenarnya berani menerima penderitaan. Kayak yang tadi sempat gue singgung, Ubermensch ini sebenarnya lahir juga karena Nietzsche ngerasa kalau hidup dia sebenarnya cukup menderita. Kalau aja Nietzsche nggak sadar dan menerima kalau dia sebenarnya ya menderita, mungkin aja si Ubermensch ini nggak pernah ada di teorinya Nietzsche gitu. Tapi dia tuh mengakui serta menerima penderitaan yang ada gitu ya. Dan dia mulai nyari cara buat jadi sosok yang bisa melampaui penderitaan-penderitaan dan kesedihan yang dialami. Begitu pula ya kalau kita mau ngejadiin Ubermensch ini jadi pandangan buat hidup kita. Ya terima aja dulu kalau kita saat ini tuh mungkin lagi menderita. Dan ya kita bisa mulai coba cari cara gimana caranya buat melampauinya. Ciri terakhir adalah merangkul potensi diri. Nah, ciri ini tuh ada sebenarnya biar kita bisa melampaui yang manusia pada umumnya gitu. Karena kita perlu juga untuk menyadari potensi-potensi yang kita miliki itu apa, dan gimana caranya biar kita bisa jadi manusia yang, ya itu ya, bisa jadi Ubermensch gitu. Atau Overman yang bisa untuk mendobrak batasan-batasan kita sekarang. Nah, ketika kita udah mampu ngelakuin ketiga ciri itu, kita bakal jadi manusia yang mampu buat memegang kendali penuh atas hidup kita. Dan kita juga ya memang akan jadi bertanggung jawab, punya responsibility yang besar atas segala pilihan dan tindakan yang kita ambil. Dan sebenarnya menurut gue ya kita semua tuh sebenarnya punya potensi kok untuk jadi Ubermensch. Apalagi kalau diasosiasikan untuk self-development, kayak yang tadi gue jelasin. Sebenarnya juga beberapa nilai-nilai dan kurikulum 1% susun, itu ya beberapa diantaranya yang menganut prinsip Ubermensch ini. Misalnya kayak di segitiga ini, di mana yang paling dasar itu terletak tentang pemahaman mengenai masalah apa sih yang mencegah lo buat berkembang, atau masalah apa sih yang lo alami saat ini. Jadi problem awareness. Sebelum akhirnya lanjut ke pemahaman mendalam soal diri, dan lanjut lagi ke atas dan ke atas lagi. Sebenarnya memang Ubermensch itu kayak jauh dicapai dan butuh investasi yang bisa jadi super lama untuk bisa mencapainya. Tapi bukan berarti mustahil ya buat kita untuk berkembang ke arah sana. That's why 1% dan layanan-layanannya tuh sebenarnya ada. Kita paham kalau manusia pada dasarnya ya akan terus-menerus berkembang. Begitu pula peradaban dan juga ilmu ya ikut berkembang juga ngikutin kita. Termasuk kurikulum juga di sekolah ya. Makanya ya 1% punya layanan-layanan, punya kurikulum yang bakal mendukung itu. Nah contohnya adalah kayak mentoring 1%. Kalau misalnya sampai detik video ini lo masih ragu gimana caranya buat berkembang, itu sebenarnya wajar banget. Apalagi ya kalau lo nggak pernah belajar gitu kan tentang hal ini di sekolah. Entah itu tentang lo masih bingung misalnya nentuin tujuan lo ke depannya. Saran gue sih sebenarnya ya, lo bisa banget untuk diskusin masalah ini di salah satu layanan 1%. Itu apa? Itu ya mentoring 1% gitu. Di sesi mentoring ini, kalau lo belum tahu ya, itu sebenarnya lo bakal curhat one-on-one, di mana lo bakal dibantu gimana caranya buat memaksimalkan potensi diri lo. Dan untuk bareng-bareng nemuin value hidup lo, untuk ngembangin potensi lo dan make kelebihan itu untuk menghadapi kesulitan yang lo hadapin gitu. Dan semua itu bisa lo dapetin dengan sesi ngobrol yang lama banget bareng mentor-mentor 1%. Lebih dari 60 menit setiap sesinya. Nah, jadi kalau lo mau tahu lebih lanjut, langsung aja ya klik link di description box. Dan lo juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang udah gue cantumin di layar. Oke, mungkin sekian dulu ya buat video kali ini soal Ubermensch. Kalau menurut lo sendiri, sebenarnya manusia unggul tuh yang kayak gimana sih? Dan apakah lo setuju sama Nietzsche? Atau lo punya pandangan lain? Well, feel free ya buat nulis pendapat lo di kolom komentar. Dan akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat buat lo. Dan bisa ngebuat lo belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Dan ngebuat lo memahami bahwa pemahaman soal diri sendiri itu penting buat memaksimalkan diri lo sebagai manusia. Yang pada akhirnya sesuai dengan idealismenya Nietzsche gitu ya, untuk menjadi seorang Ubermensch. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, kalau misalnya lo ngerasa kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup lo, gue sebagai mentor 1%, gue tunggu ya di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.